Ya, Anda kembali bergabung bersama kami di Economic Challenges. Saya ingin kembali ke Pak Agustunis untuk memproyeksikan, saya ingin Bapak mengomentari soal keyakinan dari sebagian ekonom dunia yang mengatakan bahwa ekonomi global sekarang ini sudah diambang resesi. Apakah Anda setuju dengan pendapat ini dan seperti apa dampaknya terhadap Indonesia? Pertama begini, situasi global itu sebetulnya belum dalam kondisi yang sehat setelah krisis 2008 sebetulnya. Dan kita tahu bahwa dunia itu sudah sangat selonggar hari ini. Misalnya suku bunga masih rendah, kemudian pemerintah itu utangnya udah sangat tinggi dalam rangka menstimulus ekonomi gitu. Nah ketika ada virus ini, pandemi ini, gini, pertama tentu saja China ya, sebagai salah satu hub dari ekonomi global itu kan, ekonomi dunia itu kan China. Dan ketika China kena itu orang berbicara tentang bagaimana implikasi kalau China itu pertumbuhannya melorot gitu. Nah sekarang isunya adalah ternyata yang kena tidak hanya China gitu. Di dunia itu ada 3 hub penting ya, kalau kita ngomong soal manufaktur itu China, satu, Eropa itu ada Jerman dan Amerika. Dan sekarang 2 negara itu, 2 kawasan itu sedang struggle mengatasi pandemi global ini. Artinya apa? Artinya 3 motor dunia ini sedang dalam posisi kelihatannya tidak akan segera pulih. Dan karena itu orang khawatir sekali bahwa situasi ini akan menyeret kita secara global itu masuk pada, saya nggak bilang resesi, tetapi pola pertumbuhan yang rendah. Dan itu satu. Yang kedua, beberapa negara bahkan itu punya potensi untuk masuk skenario L. Jadi krisis dan nggak balik-balik lagi gitu. Beberapa negara di Eropa saya duga akan mengalami itu. Italia misalnya, dan mungkin saya duga juga Jerman, itu ketika krisis, pertumbuhan ekonomi sudah sangat rendah, mereka tidak akan bisa pulih lagi gitu atas beberapa faktor yang lain, salah satunya adalah demografi gitu. Nah, atas situasi itu memang nampaknya kita mesti punya ekspektasi bahwa dunia ini akan mengalami keseimbangan yang baru di mana ekonomi itu tumbuh rendah. Dan karena itu hampir semua negara termasuk kita mau tidak mau, suka tidak suka harus menyesuaikan dengan ritme itu. Artinya kita tidak bisa tumbuh tinggi sendirian kalau secara global kita sedang dalam posisi pertumbuhan yang relatif rendah. Nah, tentu saja kita tidak bisa berdiam diri. Satu, kita tentu saja mesti segera memitigasi persoalan. Tapi kedua, mungkin kita punya kesempatan yang lebih baik dari rata-rata secara global. Dan itu kita harus manfaatkan betul. Tapi artinya bisa disimpulkan bahwa tergantung penanganannya gitu. Semakin lama penanganannya, pemulihannya juga akan memakan waktu. Betul. Nah, saya agak optimis dengan Indonesia. Kita akan pulih. Ya, kita tidak akan masuk dalam skenario L misalnya, turun lalu nggak akan bangkit lagi. Cuman semakin lama kita memitigasi persoalan ini, semakin lama kita berada dalam situasi ketidakpastian, semakin lama kita dalam situasi yang pertumbuhan yang rendah, sehingga kesempatan untuk bangkit itu semakin lama. Gitu. Tapi kita akan terjebak dalam kondisi resesi, artinya apakah obatnya akan sama? Tadi Anda mengatakan bahwa 2008 adalah salah satu barometer. Kita masih berusaha untuk pulih gitu dari kondisi di tahun 2008. Situasinya berbeda. Satu, situasi 2008 dan sekarang berbeda. Kedua, negara maju dan negara berkembang berbeda. Kita termasuk kelompok yang negara sedang berkembang. Kita masih punya potensi dalam jangka panjang. Itu pertumbuhannya itu baik gitu ya. Tinggal sekarang ini bagaimana kita memitigasi persoalan jangka pendek ini segera selesai sehingga kita bisa balik lagi pada pola pertumbuhan yang relatif tinggi gitu. Ya kalau kita melihat paling tidak respon dari pemerintah sejauh ini sudah mulai ada realokasi anggaran. Karena lagi-lagi kita bicara mengenai berapa sebenarnya anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan corona di Indonesia. Pak Rosan, ketika kemudian kita melihat ada kemungkinan defisit anggaran ini akan melebar, seperti apa Anda melihatnya? Kemungkinan sih defisit anggaran akan melebar. Iya. Dan kan di undang-undang kita juga sebetulnya defisit itu tidak boleh lebih dari 3% daripada PDB. Betul. Kalau saya melihatnya, ini harus ada kelonggaran. Mungkin untuk tahun ini bisa dikeluarkan Perpu yang menyatakan tidak 3% karena faktor force majeure ini. Jadi karena tekanan terhadap keuangan kita pasti sangat besar pada penerimaan kita. Jadi memang kan karena kita minta stimulus nih. Ada penundaan, ada pembayaran pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Tekanan kepada pemerintah makin besar. Sedangkan dikunci di undang-undang kita. 3% itu. Kalau menurut saya itu untuk tahun ini mungkin mesti dilebarin. Kalau enggak menurut kita itu bisa udah kelihatan akan kena. Dan bisa ditoleransi di atas 3%? Untuk tahun ini yang mesti ada pengecualian atau Perpu itu dikeluarkan untuk melakukan misalnya tidak 3% setiap tahun tapi average selama 5 tahun itu average-nya 3%. Jadi tahun ini bisa 2,5, tahun depan bisa 3,5, itu kan bisa dilakukan. Tapi khusus untuk tahun ini
memang kalau menurut saya harus dikeluarkan Perpu. Oke, baik. Insentif tambahan lainnya yang diharapkan dari pengusaha, saya mendengar memang Kadin juga kan sudah mengusulkan gitu, secara proaktif mengusulkan beberapa kebijakan. Adakah dari usulan-usulan yang disampaikan oleh Kadin ini yang masih belum terrealisasi, masih belum bisa diterapkan dengan sejumlah pertimbangan oleh pemerintah? Ya, sebetulnya kalau saya bilang sih sebagian besar sudah. Tapi yang usulan UMKM kita usulkan. Terus kalau mungkin kan iuran ke BPJS Tenaga Kerja kita ditunda dulu. Karena BPJS Tenaga Kerja uangnya juga maunya juga cukup gede yang mereka kelola sekarang, hampir 500 triliun. Jadi itu kita usulkan juga. Kemudian saya rasa itu karena yang paling penting yang restrukturisasi ini sudah dijawab. Itu salah satu yang sangat itu yang ditunggu-tunggu sangat penting sekali buat kita. Jangan sampai klasifikasi kredit kita dianggap kredit macet, kita kena blacklist. Kalau udah macet gitu kan mau pinjam dana ke bank juga nggak mungkin lagi gitu. Nah jadi itu salah satu yang paling vital yang dikeluarkan pemerintah, dan kita sih terus terang sangat apresiasi ke OJK yang responnya juga sangat-sangat positif. Jadi semuanya bergerak, dan yang paling penting ini adalah sinergi tentunya ya. Sinergi dari semua sektor begitu, untuk kemudian kita bisa bersama-sama melawan dampak dari virus corona atau pandemi corona ini. Ada pesan terakhir mungkin Pak Agustinus yang ingin disampaikan? Mungkin begini ya, tentu saja pertama-tama kita harus fokus pada mitigasi korban dengan kebijakan-kebijakan yang fokus pada sektor kesehatan. Tapi secara makro mungkin ini kesempatan, kalau nanti ekonomi kita memang cenderung melambat, ini kesempatan untuk merelaksasi, dan saya tidak tahu apakah ini kesempatan yang baik untuk menggolkan Omnibus Law. Itu catatannya begitu ya. Itu mungkin perlu dipertimbangkan untuk diterapkan nanti begitu ya. Pak Rosan, terkait dengan Omnibus Law ini? Ya memang kalau saya lihat ini kan semuanya lagi keadaan tertekan ya kan. Ya saya mungkin setuju dengan Mas Yutinus. Omnibus Law mungkin adalah salah satu hal berita yang akan menjadi positif. Karena ini yang sudah baik ditunggu-tunggu juga oleh investor lokal dan investor luar. Memang mungkin dampaknya baru akan mulai tahun depan gitu ya. Kalau ini bisa Omnibus Law ini bisa berjalan. Jadi ya ini kan adalah satu reformasi struktural yang memang harus kita lakukan gitu. Jadi saya setuju ya, momentum ini kita kan juga tidak bisa berdiam diri, kita juga harus mencari solusi-solusi, terobosan-terobosan. Kalau kata Bapak Presiden, kita tidak bisa bekerja seperti biasa-biasa lagi menghadapi ini. Harus ada terobosan, inovasi, dan juga antisipasi yang cepat. Ya, gitu. Ini kondisi yang sangat membutuhkan semua itu begitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami di Economic Challenges. Pemirsa, pertempuran melawan pandemi corona ibarat perang melawan musuh yang tidak terlihat, hanya dengan keyakinan, disiplin, dan juga solidaritas tinggi di antara sesama, termasuk para pelaku ekonomi. Indonesia bisa memenangkan pertempuran ini. Saya Kania Sutisnawinata, terima kasih sekali lagi telah menyaksikan Economic Challenges. Sampai jumpa.